pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sri Wahyuningsih menyebut usulan untuk melakukan testing COVID-19 bagi siswa yang akan melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas sulit dilakukan lantaran keterbatasan anggaran. Meski demikian, upaya pencegahan perlu terus dimaksimalkan. Laporannya disampaikan Rini Hairani. Sejumlah pihak mengusulkan untuk melakukan testing COVID-19 bagi siswa yang akan melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. Namun Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut hal tersebut sulit dilakukan lantaran tidak adanya anggaran untuk melakukan hal tersebut. Hal ini pun diakui oleh Direktur Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sri Wahyuningsih. Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 tidak dapat diprediksi. Pemerintah pusat pun lanjut Sri memberikan kewenangan penggunaan dana bantuan operasional siswa atau BOS dalam implementasi penggunaan sarana dan prasarana kesiapan PTM terbatas. Ya, memang agak sulit ya Mbak ketika testing sampai dilakukan sampai di level siswa karena memang keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah memang beragam kemampuan penanganan COVID ini yang memang tidak mudah ya Mbak diprediksi kebutuhan anggarannya, dan sebagai upaya pemerintah pusat dalam hal ini antara lain sudah memberikan kewenangan sampai di satuan pendidikan, dana bantuan operasional dapat digunakan untuk persiapan dan implementasi dalam rangka penyiapan pembelajaran tatap muka. Namun sekali lagi memang dana BOS tidak bisa mengcover terutama untuk sekolah-sekolah yang memang jumlah muridnya sedikit. Nah, upaya lain pencegahan yang harus dilakukan ini yang perlu dimaksimalkan. Sebelumnya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Pendidikan Retno Listiarti mengatakan KPAI mendorong dukungan alokasi anggaran pusat maupun daerah untuk menyiapkan PTM serta keberlangsungan pendidikan selama pandemi COVID-19. Ya betul, sebenarnya selain infrastruktur tadi, ketika uji coba, kan sebenarnya kami sudah menyarankan itu dilakukan tes antigen atau setidaknya genom kalau memang ada dinas pendidikannya punya. Ini memang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Beberapa daerah yang kami datangi seperti Madiun, kemudian Kota Solo, itu pemerintah daerahnya mendukung itu. Jadi dilakukan tes dulu, termasuk di Pontianak ya, Kalimantan Barat itu pun pemerintah daerahnya memberikan support terhadap antigen. Nah, kami berharap sebenarnya seperti itu. Mungkin yang di Pekalongan bisa dicegah kalau tes antigen itu kemudian dilakukan, apalagi uji cobanya kan hanya terbatas ya. Kemudian yang lebih penting lagi sebenarnya kami mendorong pemetaan. Jadi petakan saja karena ini kan masing-masing daerah itu problemnya beda, itunya juga beda. Jadi kalau Kemdikbud ingin melakukan intervensi, seharusnya punya data. Diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah mengizinkan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka melalui surat keputusan bersama yang ditandatangani 4 menteri. Di antaranya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Agama. Dalam SKB tersebut, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan pada tahun ajaran baru, yakni 2021-2022. SKB juga mengatur sejumlah pertimbangan seperti tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai yang dipersyaratkan dalam daftar periksa. Kemudian juga akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah dan psikososial peserta didik.